cek lah. Kita cek ke belakang. Dibuka tuh langsung Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, WhatsApp guys, berjumpa lagi dengan saya Mas Moskan di TKI Official. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya. Seperti biasa, ketika saya tidak sendiri, maka kita dalam sesi misteri. Nah, saya kedatangan salah satu narasumber yang bisa dibilang luar biasa. Dengan Mas siapa? Mas Alip. Mas Alip ini kalau boleh tahu mau cerita apa pengalaman horornya itu? Waktu itu pertama kali saya pertama apa yang cerita tuh ada waktu saya masuk sekolah ya, dan sekolah waktu itu tuh masih sekolah SMA. Nah, boleh ditahan dulu ya. Nah, boleh perkenalan dulu, nama Mas siapa? Mas Alip. Mas Alip ini aslinya orang Bandung ya? Iya, orang Bandung. Orang Bandung dan kuliah di nanti di sensor aja lah. Nah, jadi waktu di SMA itu bagaimana ceritanya? Diceritakan secara mengalur ya. Baik, dimulai Anda berbicara. Oke, terima kasih. Jadi waktu itu tuh saya niatnya emang nggak main ke sekolah waktu itu. Memang dari sore tuh kita niatnya mau nongki aja. Nongkrong di kafe. Nah, nongkrong di kafe doang. Waktu itu tuh saya berempat orang. Nah, 4 orang itu ada saya, ada Alpi, Diki sama Gali tuh. Dia bertiga tuh ikut ke nongki sama kami itu di salah satu kafe. Nah, sesudah itu dari jam 7 malam, sekitar jam 7 malam itu kami itu masih nongkrong sampai jam 9-an. Jam 9 malam. Jam 9-an, mau ke jam 10 lah. Jam 9, mau antara jam 9 jam 10. Nah, waktu itu tuh saya nggak ada niat sih ke sekolah, cuman sambil kelewat kata teman tuh ya kita ke sana dulu, mampir ke sekolah katanya, udah lama nggak ke sekolah. Oh iya katanya. Waktu itu tuh udah gaskeun ke sana, kita berempat pakai 2 motor ya. Datang ke sekolah tuh ada satpam. Satpamnya? Iya, satpamnya itu kalau nanti Bapak tahu Pak Amin namanya itu. Nah, Pak Amin tuh udah kenal sama kita kan. Mau ngapain katanya? Mau main aja Pak. Mau main aja. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai takutnya ada yang hilang kan nanti. Iya. Sujud. Nah, pas kita masuk aja. Tuh posisi sekolah kami tuh emang di tengah tuh udah rumah Belanda. Oh, jadi ceritanya dulu tuh peninggalan Belanda. Ya, jadi rumah Belandanya itu ruang guru. Nah, ruang guru belakang itu masjid, tapi nah, jadi di sekolah kita tuh tengahnya rumah Belanda, pinggirnya tuh ada 3 tingkat, belakang juga 3 tingkat. Nah, di sekolah itu tuh pernah ada cerita waktu angkatan lalu mungkin ya, angkatan udah lama tuh memang ada kejadian dulu tuh, ada cerita kejadian di belakang sekolah tuh ada yang habis gugurin kandungan. Berarti mungkin hamil di luar nikah gitu ya, jadi dia di belakang tuh lahir dikubur di belakang situ. Terus waktu itu tuh karena memang ada yang cincinnya tuh ditinggalin di situ. Nah, cincinnya tuh kebetulan juga yang kena kasus tuh udah meninggal. Yang ceweknya apa yang cowok? Yang cewek. Ya, karena dia
ninggalin cincin di situ. Nah, ninggalin cincin. Nah, ada kejadian lagi di dalam ruangan. Sebelum ada cerita itu sebelum masuk ke sekolah. Iya. Ada cerita tuh ada seorang guru. Nah, gurunya tuh pakailah kan ketemu cincinnya. Oh, jadi cincin ketemu dipakai ya sama guru itu. Dipakai sama guru saya. Nah, guru saya tuh langsung bilang, oh ini bagus banget katanya cincinnya, tapi nggak tahu punya siapa. Nah, di situ tuh mulai waktu dia ngajar tuh dia pakai cincinnya. Iya. Dia ngajar pakai cincinnya. Nah, dia tuh tiba-tiba ngelantur kan, aneh. Ngebahas rumah tangga. Bahasanya ya lagi ngajar tapi dia tiba-tiba ngebahas rumah tangga. Nah, di situ tuh mulai dia ibu katanya, ibu permisi dulu ya ke WC. Nah, pas di WC dia kerasukan. Ibunya itu kerasukan. Nah, habis kerasukan heboh tuh kan. Nah, heboh tuh malah nular kerasukannya sama nular ya, sama yang lain. Nular sama anak-anak yang lagi diajarnya kan pada kaget tuh. Pada kaget. Adalah sekitar 2 orang gitu. Gila ustadz atau guru-guru agama gitu. Alhamdulillahnya bisa ditangani gitu. Nah, itu flashback sebelum ada cerita itulah yang tadi ketemu cincin yang kasus melahirkan di luar nikah. Bisa dibilang kayak gugurin anak di situ lah. Ya. Jadi lanjut lagi nih ke cerita saya nih. Ya. Nah, jadi pas kita masuk tuh ke lorong yang sebelah kanan. Lorong yang sebelah kanan tuh itu lorong jurusan. Ya, jurusan ada 4 jurusan di sekolah saya. Nah, di ruang jurusan itu memang kiri kanannya emang bekas rumah Belanda. Nah, di situ nggak ada pasang lampu, soalnya cuma buat di depan aja. Kenapa itu nggak dipasang lampu? Nggak tahu saya juga ya, kalau emang dari ketentuan dari sekolahnya mungkin ya. Nah, mungkin apa dipasang lampu mati sendiri atau gimana? Nggak ada. Ya nggak ada. Memang kalau dari depan mah semuanya lampu terang. Cuman kalau pas di dalam. Nah, masuk di dalam baru gelap. Emang nggak terbesit mau masuk tuh karena emang udah takut duluan. Ya. Udah takut duluan dia. Kami tuh duluan masuk ke di lantai 1 tuh kan ada taman. Masih aman-aman aja sih di bawah tuh. Masih aman aja. Di taman tuh kan ada suara bercik air kayak gitu kan. Nah, itu naik tuh kita tuh berempat naik lantai 2. Naik lantai 2. Di situ keliling mengenang masa lalu kan, masih ini kelas saya. Nah, di situ mengenang tapi masih bercanda pas pakai senter gitu kan, padahal cuma main doang sih sebenarnya pakai senter waktu itu tuh. Tiba-tiba padahal masih ketawa-ketawa, tiba-tiba hening kita tuh nggak tahu mau bahas apa. Hening WC di sana tuh bahan apa ya, kayak plastik gitu tapi bukan plastik. Ada suara tak di WC di dalam. Ya, di WC-nya tuh ada suara gitu tak. Kaget kan kita tuh berempat tuh, wah apa tuh, soalnya nggak ada yang lagi ngobrol, pada diam gitu. Nah, pada diam tuh kita cek ke belakang, dibuka tuh langsung bismillahirrahmanirrahim, nggak ada siapa. Karena waktu itu tuh kita berempat ngecek tuh di WC bismillahirrahmanirrahim, ada 3 WC di situ. Iya, ada 3 WC dibuka satu, nggak ada siapa-siapa. Nah, kalau misalnya logikanya ada
penjaga sekolah. Penjaga sekolahnya nggak ada, lagi emang apa namanya tuh, lagi keluar ya lagi keluar, emang nggak ada, dicek tuh. Nah setelah itu balik tuh udahlah kita tenang-tenang aja katanya, udah itu mah cuma binatang mungkin katanya. Tapi nggak tahu juga kan di situ siapa gitu kan. Nah waktu itu tuh baru naik lagi tuh ke lantai, kita tuh jalan ke lantai 3. Nah lantai 3 tuh kan ada ini genteng. Nah genteng tuh di atas perpus, di lantai, kalau perpusnya itu lantai 2, nah kita tuh di lantai 3 biar nyambung naik ke lotengnya. Naik ke loteng tuh kita tuh. Nah di loteng tuh kita di antara sekolah tuh di tengah taman ada dua pohon beringin. Ada pohon beringin ya? Iya ada pohon beringinnya, 2 pohon beringinnya tuh di pendopo sebelah tengah pendopo, sebelah kiri kanan pohon beringin di situ. Nah pohon beringin karena memang kan dengan Belanda ya kan. Iya. Jadi kita iseng mau foto katanya, foto. Ya foto berempat. Tapi kan nggak bisa berempat dong. Otomatis kita bertiga. Nah ganjil ya. Nah itu makanya kita nggak nyadar di situ, nggak nyadar aduh ganjil jangan foto bertiga gitu kan. Iya. Biasanya ada apa-apa deh gitu kan. Kita nggak nyadar di situ. Nah waktu itu pas itu nanti gantian aja katanya fotonya. Foto itu udah itu tuh fotolah kita tuh bertiga di belakang, di depan pohon beringin. Ini pohon beringinnya, ini kita bertiga nih. Satu foto. Nah pas di foto aman, masih aman gitu. Udah berapa kali take foto si aman. Udah aja kita tuh di bawah. Enggak. Waktu di bawah dicek. Nah baru kalau pas di ke bawah tuh karena gelap kan, nggak ada lampu kan, belum dicek. Ya belum dicek. Nah yang diceknya tuh sehabis kita pulang dari sekolah itu. Udahlah kita pulang aja katanya. Udah apa namanya itu, udah agak malam juga katanya. Kita lanjut tuh pulang udah capek, udah amat kita. Nah di salah satu rumah teman kita baru tuh kata teman-teman, Lip kirim fotonya kirim aja fotonya tuh. Cek mana nih yang bagus, mau di post di IG katanya. Pas saya cek ada di salah satu foto tadi tuh di belakang tuh kayak wujud genderuwo. Iya genderuwo. Nah genderuwonya tuh kayak menampakkan, emang rambutnya tuh gini apa? Bukan gimbal. Agak gimbal, cuman kayak rambut apa gimana ya, gini tuh rambutnya tuh. Gimana cara ini? Gimana ya, kayak sapu gitu. Sapu injek itu. Nah sapu injek gitu. Dia lagi gini, lagi apa namanya itu, kayak mau ngampirin gitu. Ya kayak mau ngampirin kayak gini foto, cuman mukanya tuh genderuwo. Nah tapi si ininya tuh manusia, si tangannya badannya ya karena emang nggak kelihatan apa ya, nggak gimana ya, nggak kelihatan wujudnya. Ya cuman kayak gini dia tuh di dalam pohon. Cuman kalau logikanya itu mah monyet mungkin katanya. Kalau dibilang monyet, cuman waktu itu pernah dipotong, dibersihkan pohon tuh. Udah dibersihkan, otomatis nggak ada binatang apapun dong. Nah di situ kita terkejut kan. Apa nih? Kita cek, ini mah apalah katanya. Ya kita cek ke yang bisanya. Jadi tanya sama yang bisa. Nah yang bisa lah gitu. Tanyalah yang bisa tuh. Ternyata dibenarkan sama yang bisa itu memang penunggu di situ. Jadi mereka itu apa nggak suka apa gimana?
Iya, soalnya mungkin kita datang ujug-ujug datang gitu kan. Kurang sopan. Mungkin kurang sopan juga gitu kan. Tapi tetap kita baca istighfar gitu kan masih ada, cuman mungkin memang yang di sananya keganggu gitu kan. Keganggu. Dari situ nggak main-main lagi situ malam-malam. Langsung ya. Ya udah Langsung kapok. Iya udah langsung kapok sih. Mungkin itu aja. Mungkin segitu aja ya ceritanya yang di sekolah. Nah, selanjutnya kita sesi tanya-tanya sebelum kita tutup video ini. Nah, yang saya tanyakan yang waktu di yang cerita di yang Bu Guru itu yang kesurupan itu. Nah, ceritanya itu yang ada di luar nikah itu siswa di situ atau Siswa di situ. Siswa di situ. Siswa di situ. Nah, gurunya itu setelah kejadian itu ya, Iya. cincinnya itu dibuang apa dikembalikan? Dikembalikan di tempatnya, dikubur lagi. Dikubur lagi. Iya, dikubur. Setelah kejadian ini apa sih kesan dan apa ya harapannya ke depan gitu? Mungkin kesannya karena kita apa namanya tuh sombra lah gitu kan. Nah, sombong. Jadi emang di mana-mana kalau kita nggak sopan ke tempat orang yang bukan orang sih namanya tuh, ke tempat yang baru atau apalagi ada pemberiannya itu. ya itu kan otomatis kan ada yang nggak suka mungkin kan yang di dunia lain gitu. Jadi sarannya sih untuk teman-teman juga jangan sampai apa namanya tuh sompral gitulah, jangan sepelein kata-kata orang tua gitu kan, jangan sompral, jangan ini. Nah itu dengerin orang tua gitu, jangan sampai kita ngeyel gitu kan, nanti juga ngerasa lah gitu. Jadi kan sudah ngerasain, ada nggak rasa masih ingin ke situ? Kalau malam sih enggak sih. Jadi kalau siang aja. Iya siang aja Mungkin itu saja sih. Mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton, ada Instagram atau boleh disampaikan? Boleh kawan-kawan kalau ingin lihat media sosial saya yaitu di Instagram, ketik saja RZKYFAD_. Nah di situ kalian boleh lihat media sosial saya, nanti kita bisa cerita-cerita lagi. Jadi teman-teman yang masih penasaran, mungkin ada yang pertanyaan saya yang kurang, boleh nanti DM langsung kepada Mas ini siapa juga namanya, Mas Walid. Iya, astagfirullah. Oke, mungkin kita cukupkan dulu episode kali ini. Saya Muhammad Maskan dan Alif Rizky. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.